Oke, so anyway hari ini aku akan mulai baca pertanyaan kalian ya. Just this is why. The first ini ada pertanyaan dari namanya nggak mau disebut, dari Mr. AP Pratama. Kenapa bisa ada orang yang jatuh hati ke seseorang hanya dengan pandangan pertama? Aku jawab dulu. Mungkin ini adalah first impressions gitu ya. Karena kan setiap pribadi itu punya ketertarikan yang berbeda-beda. So anyway, contohnya aku contohin ya, si A suka dengan si B karena mulai dari dia dari first impressionnya, oh dia orangnya kalem, dia orangnya sopan, dia orangnya putih, dia orangnya tinggi, dia orangnya hitam manis, dia orangnya ramah, dia orangnya kind, friendly, anyway. Dari first impressionnya, jadi mungkin ada rasa kagum gitu ya. Kalau untuk jatuh hati, aku agak ambigu sih dengan kata jatuh hati di sini. Kalau menurut aku dari sumber yang aku baca, kalau menjatuhkan hati berarti kita sudah tahu dong sisi-sisinya atau udah lebih dalam gitu ya. Tapi kalau untuk first impression mungkin sekadar mengagumi. Dari sekadar mengagumi, ingin mencari tahu, ingin hobinya apa, kebiasaannya apa, dia suka cowok atau cewek yang seperti apa anyway, atau dia udah punya pacar atau belum, atau dia udah punya ya apalah gitu segala macam ya. Itu ketika kita sudah mengalami tingkat kekaguman yang lebih tinggi. Mungkin pada pandangan pertama itu lebih ke first impression kalau menurut aku dan yang aku baca dari beberapa sumber. Kenapa saat melihat dia rasanya hati menggebu-gebu, wow. Ingin sekali berada di sampingnya, memanjakannya dan menikmati senyumannya. Kok gue jadi baper ya? Padahal ini pertanyaan bukan untuk gue. Berbagai kisah dan membuat dia tersenyum itu rasanya suatu kebanggaan tersendiri ya. Itu tadi first impression lu ke teman lu atau ke gebetan lu. Yang dulu gue tanyakan nih, Tam, lu udah jadian belum? Kapan jadiannya nih? Gue kasih lagu ya nanti di bawah ya, khusus untuk lo nih ya. Cepet-cepet lu tembak, jangan sampai digebet sama orang lain ya kan. Kenapa saat berada di dekatnya sense of confidence aku jadi naik dan penuh semangat. Saya juga berarti ini first impression yang positif ya kan. Sense rasa percaya diri ya, sense of confidence. So anyway, this is good ya, this is good things kalau menaikkan. Jangan sampai jangan sampai malu ataupun memang tidak percaya diri, berarti itu adalah orang yang positif dong. Dimana kalau kita first impression dengan seseorang, kita ingin selalu tampil positif, ingin tampil berbeda atau ingin lebih lah dari yang biasanya. Itu berarti ada kemauan untuk memiliki dengan rasa yang positif, tapi jangan sampai memilikinya dengan kadar kapasitas yang lebih ya. Nanti kalau jatuh sakit banget ya. Apakah itu patut disebut cinta atau nafsu belaka? Kalau nafsu belaka itu kayaknya lebih ke negatif ya. Nggak tahu ya. Kalau nafsu belaka kayaknya enggak. Kalau cinta, aku bilang lebih dalam lagi, jadi enggak juga. Jadi itu lebih ke rasa ingin memiliki, tapi dengan cara kita merubah perspektif kita. Jadi intinya itu adalah setelah kita mengalami first impression atau kesan pertama, kita kayak rasa ada kagum. Nah, dari kagum itu berubah jadi rasa ingin tahu. Nah, di rasa ingin tahu inilah mungkin yang lo rasain saat ini ya. Dan ketika contohnya cinta itu muncul di mana? Lo tanya ke gue ya kan? Ya, kalau yang gue denger sih, cinta itu muncul di saat lo udah deket dan saling mengetahui, atau ya memang lo bisa mencintai dia apa adanya, ya lo bisa saling nyaman ketika kalian tuh bisa dekat gitu ya. Apa beda antara keduanya, nafsu dan cinta maksud lo?
Ya nanti gue share deh linknya di description gue kalau untuk perbedaan nafsu dan cinta. Tapi kalau menurut gue cinta itu lebih ke positif, karena cinta membuat kita bisa mengerti tentang apa itu menghargai atau mengagumin dan juga mengembangkan diri. Kalau nafsu ya kita pasti memiliki kadar yang berlebih untuk memiliki dia, dan itu bisa berakhir dengan cara yang negatif ataupun bisa saling menyakiti ujung-ujungnya ya. Bagaimana cara untuk bagaimana cara untuk tetap tidak jatuh hati dengannya dan mereset semua rangkaian harapan yang isinya penuh skenario dengan aku dan dia. Oh, so sweet banget deh, ya Allah. Gue yang jomblo udah berapa tahun ini menjawabnya ini tuh gemes tahu. Jadi penuh skenario, bagaimana cara mereset semuanya. Intinya sih gini, gue pernah pengalaman juga ya. Gue suka sama seseorang ketika kita rasa tidak ada kecocokan, atau bisa aja contohnya lo suka sama cewek nih, ya kan, lo udah berapa bulan kenalan, ya udah lo ungkapin aja gimana nih gue kagum sama lo. Ya pastinya kalau sama-sama dewasa sih yang nggak ada istilah ya gue malu atau segala macam daripada lo yang menderita, ya kan. Nah ketika memang dia merespon dengan ya udah gitu, ya udah nggak apa gitu, ya berarti perasaan lo bakalan hilang dengan sendirinya, ya kan. Kan ada tuh yang pepatah bilang jatuh cinta nggak usah segitunya, karena nanti bakalan diakhiri dengan yang sakit segitunya gitu, ya kan. Karena perasaan itu pasti hilang dengan sendirinya kok ya. Dan terpenting bagaimana berhenti jadi stalker. Anjir parah lah ya. Dan yang terpenting bagaimana berhenti jadi stalker di era media sosial yang canggih ini, ya kan. Lu jahat, stalker yang dimana dulu? Gue juga suka kok jadi stalker, tapi stalkernya bukan stalker orang. Contohnya gue kalau mau nyari informasi nih, menjawab pertanyaan kalian yang alaynya luar biasa ini ya, ini tuh gue perlu banget jadi stalker ya, stalker YouTube orang, stalker Instagram orang, ya kan. So anyway ya itulah, berhenti menjadi stalker ya dengan cara menyibukkan diri dengan cara yang positif tentunya, ya kan. Ya berhenti untuk mencari tahu semuanya, cukup bilang saja. Tapi kalau contohnya mencari informasi yang tentang hal-hal lain itu nggak apa-apa ya, contohnya ya pengalaman apa solusi untuk memecahkan masalah ini atau mencari itu atau mencari hiburan, ya nggak apa-apa, sekedar saja, tapi jangan sampai jadi stalker yang berlebihan ya. Mungkin ku takkan bisa